Untuk pertama kalinya Qian Heng memujinya karena menunjukkan kecerdasan dan memberi selamat karena lulus ujian. Cheng Yao pun sangat senang dan bertanya kepada bosnya apa yang ingin dia makan hari ini agar dia bisa pulang lebih awal untuk menyiapkannya, namun Qian Heng menolak tawaran Cheng Yao untuk menyiapkan makan malam dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pulang makan malam hari ini karena ada janji dengan klien. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Qian Heng pulang dan diberi selebaran oleh petugas keamanan. Selebaran tersebut memperingatkan bahwa akhir-akhir ini ada banyak insiden pelecehan di komplek terutama yang menargetkan wanita. Meskipun awalnya Qian Heng tidak terlalu memperhatikannya, sesampainya di rumah dia menyadari bahwa Cheng Yao tidak ada di sana. Dia berpikir Cheng Yao mungkin sedang keluar untuk jalan-jalan dengan anjing kesayangannya, tetapi setelah menunggu beberapa saat Cheng Yao masih belum kembali dan teleponnya tidak bisa dihubungi. Qian Heng pun mulai khawatir akan keselamatan asistennya tersebut. Dia pun kehilangan ketenangannya dan dengan alasan sebagai bos yang peduli pada karyawannya, dia meminta bantuan petugas keamanan untuk mencari Cheng Yao. Dengan cemas dia memberikan imbalan 3 bulan gaji kepada siapapun yang menemukannya terlebih dahulu. Namun tak lama kemudian Cheng Yao muncul bersama anjingnya. Saat melihat Qian Heng, anjing itu langsung berlari ke arahnya dan tanpa sengaja membuat Qian Heng terjatuh. Anjing itu kemudian melompat ke atas tubuh Qian Heng dan menjilat wajahnya. Qian Heng merasa sangat tidak nyaman dan ketika sampai di rumah dia meminta Cheng Yao untuk segera mencuci wajahnya karena tidak tahan lagi dengan bau busuk yang menempel di wajahnya. Cheng Yao merasa sangat bersalah tetapi dengan tulus memuji bahwa saat Qian Heng berlari mencarinya dia terlihat sangat gagah. Kata-kata Cheng Yao itu pun membuat jantung Qian Heng berdebar lagi dan dia pun tidak lagi terlalu terganggu oleh anjing yang telah menjilat wajahnya. Keesokan paginya Cheng Yao menyiapkan sarapan dengan gaya perpaduan timur dan barat sebagai bentuk permintaan maaf, tetapi Qian Heng tidak menunjukkan rasa terima kasih karena masih kesal dengan kejadian semalam. Cheng Yao pun berjanji akan menjaga anjingnya dengan baik. Dia pun bersedia dihukum jika anjingnya berbuat kesalahan lagi. Saat tiba di kantor, Qian Heng memberitahu Cheng Yao bahwa dia tidak perlu lagi menangani kasus Dongshan karena Dongshan meninggal dalam kecelakaan mobil. Sementara sebagai pengacara Dongshan, Qian Heng meminta Cheng Yao untuk ikut menghadiri pemakamannya. Di pemakaman, Qian Heng bercerita bahwa Dongshan adalah klien pertamanya. Pada saat itu dia masih sangat muda dan kurang berpengalaman, tetapi Dongshan tetap mendukungnya tanpa syarat. Qian Heng merasa sangat berterima kasih kepada Dongshan karena telah memberinya kesempatan pertama sebagai pengacara. Dan dia merasa berutang budi atas dukungan tanpa syarat Dongshan selama masa awal karirnya. Pada upacara pemakaman putri Dongshan yaitu Dongmin naik ke podium dan menceritakan tentang kehidupan ayahnya, sementara istri Dongshan tampak sangat berduka. Setelah upacara selesai, istri Dongshan meminta Qian Heng dan Cheng Yao untuk merahasiakan gugatan cerai yang diajukan suaminya sebelum meninggal. Dengan profesionalisme, Qian Heng menegaskan bahwa sebagai pengacara mereka akan menjaga rahasia kliennya. Saat mau pulang, Cheng Yao merasa simpati terhadap istri Dongshan yang sangat berduka namun tidak mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dan memiliki anak di luar nikah. Kemudian Qian Heng mengungkapkan bahwa sebenarnya istri Dongshan sudah tahu segalanya. Alasan mengapa pemakaman diadakan segera setelah kematian Dongshan adalah agar tubuhnya segera dikremasi sehingga tidak ada sisa jaringan hidup yang bisa digunakan untuk tes DNA oleh pihak ketiga yang bisa membuktikan anak di luar nikah dan mempengaruhi pembagian harta. Cheng Yao pun terkejut dengan kenyataan pahit ini dan merasa semakin skeptis terhadap sifat manusia dan pernikahan. Qian Heng dengan gaya bosnya yang selalu berusaha menjaga suasana hati bawahannya mencoba menghibur Cheng Yao. Saat sedang berbicara, Cheng Yao menerima pesan dari Dongmin yang memintanya untuk bertemu. Qian Heng mengingatkan Cheng Yao untuk merekam percakapan mereka. Meski Cheng Yao sudah menjelaskan bahwa hubungannya dengan Qian Heng hanyalah antara atasan dan bawahan, Dongmin tetap merasa bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri cinta bertepuk sebelah tangan selama 2 tahun lebih dan memberikan restu kepada mereka.
Cheng Yao pergi untuk bertemu dengan Dongmin sementara Qian Heng tinggal di rumah dan mencoba menghabiskan waktu bersama anjing mereka. Semakin Qian Heng berusaha menjauhkan anjing itu, semakin anjing itu mendekat kepadanya. Saat melihat anjing itu, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi wajah Cheng Yao di mata Qian Heng. Dia mulai perasaannya yang berkembang meski secara tidak sadar dan malah mengolok bahwa Cheng Yao dan anjing mereka semakin mirip. Ketika Cheng Yao pulang, dia menemukan bahwa anjing mereka sedang mengenakan penutup mata. Kemudian Cheng Yao minta kepada Qian Heng untuk mengakui terus terang kepada Dongmin bahwa ia menolak cintanya agar Dongmin merasa tidak tersakiti, tapi Qian Heng menolak untuk melakukan itu. Kemudian Qian Heng yang malu mengalihkan pembicaraan dan meminta Cheng Yao untuk mentraktirnya makan sesuai janjinya. Saat menunggu makanan disajikan, Qian Heng kembali mencoba membuat Cheng Yao menghafal peraturan hukum, tetapi Cheng Yao segera mengalihkan pembicaraan dengan mengajaknya berbicara tentang hal lain. Keduanya lalu menemukan bahwa mereka menyukai permainan game yang sama dan percakapan mereka pun semakin akrab. Mengetahui bahwa Cheng Yao menyukai lagu-lagu dan game tersebut, Qian Heng menawarkan untuk memberikannya piringan hitam koleksi pribadinya. Cheng Yao menolak dengan halus, mengatakan bahwa tanpa pemutar yang layak memberikan piringan hitam itu kepadanya hanya akan sia-sia. Qian Heng menanggapi dengan lembut bahwa jika Cheng Yao menyukainya itu tidak akan sia-sia. Cheng Yao tidak menyangka bahwa bosnya Qian Heng bisa terlihat mengemaskan pada saat-saat tertentu. Perkataan Cheng Yao tersebut membuat Qian Heng menjadi salah tingkah. Suatu hari saat berbelanja di supermarket, Cheng Yao membeli 2 es krim dan berpikir untuk membagikan salah satunya kepada Qian Heng karena ia sudah banyak membantunya, namun Qian Heng awalnya menolak karena tidak suka dengan makanan manis. Ketika Cheng Yao membuka salah satu es krim dan mencicipinya, dia teringat bahwa makanan yang dibelinya belum dimasukkan ke dalam kulkas, jadi dia meletakkan es krim itu. Namun tiba-tiba Qian Heng berubah pikiran dan mulai memakan es krim yang sudah dicicipi oleh Cheng Yao, bahkan memujinya dan minta dibelikan lagi. Cheng Yao merasa ragu untuk memberitahu bahwa itu adalah es krim yang sudah ia makan, dan melihat Qian Heng menikmatinya dengan penuh semangat membuatnya merasa aneh. Ketika berjalan-jalan dengan anjingnya, Cheng Yao masih memikirkan momen saat Qian Heng memakan es krim itu. Dia berusaha keras untuk tidak memikirkan hal-hal yang tidak senonoh, namun saat dia lengah, anjingnya terlibat pertengkaran dengan anjing lain dan pemilik anjing tersebut mencoba memanfaatkan situasi untuk meminta uang 20.000 yuan sebagai biaya pengobatan anjingnya. Cheng Yao berusaha menjelaskan situasinya dengan logis, tetapi orang itu tetap bersikeras dan tidak masuk akal. Untungnya Qian Heng tiba tepat waktu dan menggunakan pengetahuannya tentang hukum untuk menunjukkan kesalahan dalam argumen orang itu, sehingga dengan mudahnya membuat pria itu pergi. Cheng Yao pun terkejut dengan Qian Heng yang muncul di waktu yang tepat, tetapi Qian Heng tidak mau mengaku dan malah beralasan bahwa dia sedang membuang sampah. Cheng Yao heran karena dia tahu bahwa dia sudah membuang sampah sebelumnya. Ketika kembali ke kamar, Cheng Yao menceritakan kejadian itu kepada sahabatnya. Dia bercerita bahwa Qian Heng tidak hanya ngobrol dengannya tentang musik dan impian, tapi juga turun untuk menyelamatkannya dengan gaya pahlawan. Cheng Yao khawatir bahwa semua perhatian itu adalah tanda bahwa Qian Heng akan segera memecatnya, namun sahabat Cheng Yao dengan cepat menyadarkan bahwa ini bukanlah tanda pemecatan, melainkan karena Qian Heng menyukainya. Meski Cheng Yao mencoba menyangkalnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir tentang bagaimana Qian Heng membelikannya cemilan, menghiburnya ketika dia menangis, dan bahkan ingin memberikan piringan hitam sebagai hadiah. Semua ini membuat Cheng Yao merasa bahwa mungkin memang ada sesuatu di antara mereka, dan dia begitu bersemangat hingga berguling-guling di tempat tidurnya. Sebagai bentuk terima kasih karena Qian Heng telah menyelamatkan anjingnya, Cheng Yao mengundangnya untuk merendam kakinya di balkon yang diterangi oleh cahaya lampu. Mereka berdua menikmati momen yang hangat dan damai bersama. Cheng Yao mengatakan bahwa merendam kaki sebenarnya bisa membantu tidur lebih nyenyak, namun Qian Heng mengeluh bahwa prosesnya terlalu merepotkan karena harus mengisi air dan kemudian membuangnya. Cheng Yao dengan cepat menawarkan diri untuk membantunya asalkan Qian Heng mau memberinya kenaikan gaji. Cheng Yao mencuri pandang ke arah Qian Heng yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, dan perasaan bahagia mulai mengalir ke dalam hatinya. Keesokan harinya, seorang wanita bernama Chen Qingmei yang merupakan orang ketiga dalam pernikahan Dongshan meminta bantuan Qian Heng sebagai pengacara untuk membela hak waris anak yang dikandungnya.
Cheng Yao yang sangat membenci orang ketiga karena pengalaman pahit kakaknya secara subjektif merasa jijik dengan permintaan King Mei dan beberapa kali memotong pembicaraannya. Meskipun begitu, Qian Heng tetap menerima kasus tersebut apalagi saat mendengar bahwa harta warisan yang dituntut King Mei berjumlah cukup besar. Hal tersebut membuat Cheng Yao terus mengejarnya sampai ke ruangannya untuk membujuknya agar mundur dan tidak menerima kasus tersebut. Qian Heng marah dan menegur Cheng Yao karena tindakannya yang tidak profesional dengan terus memotong pembicaraan orang. Qian Heng beralasan anak dalam kandungan wanita simpanan Dongsan juga berhak atas pembagian harta warisan. Cheng Yao yang terpancing emosi tampaknya terus bersikeras dengan sikapnya bahwa King Mei tidak berhak atas harta warisan Dongsan, tapi Qian Heng juga tetap bersikeras dan bersuara lantang dengan pendiriannya dan bahkan sampai mengusir Cheng Yao untuk keluar dari ruangannya. Kemudian Cheng Yao memutuskan untuk tidak lagi menangani kasus tersebut. Qian Heng tampak kecewa dengan keputusan Cheng Yao yang tidak profesional dan tanpa sadar mengungkapkan bahwa Cheng Yao sebenarnya diterima bekerja melalui bantuan Wu Jun yang bersikeras menerimanya bukan karena kemampuannya sendiri. Cheng Yao yang selama ini percaya bahwa dia diterima melalui proses yang adil dan berdasarkan kemampuannya merasa hancur setelah mengetahui bahwa dia direkrut karena Wu Jun tertarik kepada kakaknya. Dia merasa kehilangan makna dan menganggap bahwa bagi Qian Heng satu-satunya kelebihannya adalah membantunya mengatasi insomnianya. Karena patah hati, Cheng Yao mengambil cuti dan pergi dari kantor itu. Ia pun tampak sedih dan menenangkan diri di sebuah hotel. Karena khawatir rekan kerjanya di kantor langsung menghubunginya dan berusaha menenangkannya. Sementara itu Qian Heng yang ditinggal sendirian di rumah merasa gelisah. Dia ingin mengirim pesan kepada Cheng Yao untuk menanyakan kapan ia pulang, tetapi setelah berkali-kali menghapus dan menulis ulang dia akhirnya hanya mengirim pesan dingin mengatakan bahwa dia belum makan malam. Keesokan harinya di kantor karena tidak bisa menghubungi Cheng Yao, Qian Heng menjadi sangat mudah marah dan melampiaskan kekesalannya kepada para karyawannya. Wu Jun yang mengetahui bahwa Qian Heng telah mengatakan kebenaran tentang proses perekrutan Cheng Yao jadi sangat marah dan dengan kesal mencoba mencari cara untuk memperbaiki situasi. Wu Jun akhirnya menghubungi kakak Cheng Yao berharap dia bisa membujuk Cheng Yao agar kembali. Kakaknya yang tahu tentang rasa sakit hati Cheng Yao memberitahunya bahwa setelah perceraian hidupnya malah menjadi lebih baik dan mencoba memberikan sudut pandang yang berbeda pada Cheng Yao. Kakak Cheng Yao menasehatinya untuk tidak membiarkan perasaan sakit hati terhadap dirinya sendiri membuatnya memiliki prasangka terhadap orang ketiga. Dia juga mengingatkan bahwa Qian Heng adalah pengacara yang sangat hebat dan pasti punya pertimbangan matang dalam mengambil kasus tersebut. Setelah mendengar nasihat kakaknya, Cheng Yao memutuskan untuk bangkit. Jika dia memang masuk perusahaan melalui bantuan orang lain, dia bertekad untuk membuktikan kemampuannya dengan kekuatan sendiri. Sementara itu Wu Jun dan Qian Heng, dua orang teman baik yang tidak tahu bahwa Cheng Yao sudah berubah sikap, masih terus berdebat satu sama lain. Mereka bahkan bersumpah akan memutuskan hubungan jika masalah ini tidak diselesaikan. Wu Jun merasa bahwa cara terbaik adalah meminta Qian Heng untuk meminta maaf kepada Cheng Yao, namun ketika mereka keluar bersama Qian Heng mereka pun terkejut melihat Cheng Yao sudah kembali lebih dulu. Cheng Yao kemudian minta maaf kepada Qian Heng atas sikap emosionalnya dan mengakui bahwa seharusnya dia tidak terbawa perasaan. Dia meminta agar diberi kesempatan untuk melanjutkan kasus King Mei. Qian Heng merasa senang dalam hatinya tetapi tetap menunjukkan sikap dingin di luar dan secara halus menyetujui permintaan Cheng Yao. Dalam diskusinya, Baorwi menyatakan bahwa tes DNA tidak mungkin dilakukan, tapi Cheng Yao menyatakan bahwa tes DNA juga bisa digunakan untuk tes kekerabatan yang berguna, untuk mengetahui hubungan seseorang yang memiliki hubungan darah. Cheng Yao juga mengajukan beberapa saran yang masuk akal dan untuk pertama kalinya Qian Heng yang biasanya tidak pernah memuji orang, dia memuji Cheng Yao di depan umum. Baorwi pun heran dengan sikap bosnya tersebut. Setelah jam kerja selesai, Qian Heng terus mengawasi gerak-gerik Cheng Yao. Ketika dia melihat Cheng Yao mulai membereskan barang-barangnya, dia buru-buru mengejarnya dengan harapan mereka bisa pulang bersama, namun Cheng Yao minta maaf dan menolak dengan alasan masih perlu fokus mengurus kasus sehingga dia memilih tetap tinggal di hotel. Ia juga tidak bisa memasak makan malam untuk bosnya tersebut. Cheng Yao pun langsung buru-buru pulang meninggalkan Qian Heng sendirian yang tampak sedikit kecewa.
Malam itu Cheng Yao mengirimkan berkas kasus yang sudah dia susun kepada Qian Heng. Qian Heng pun tampak puas dengan kinerja asistennya tersebut. Untuk membuatnya kembali ke rumah, Qian Heng berpura-pura meminta Cheng Yao bahwa ada salinan kertas dari materi kasus di rumah yang mungkin sangat ia perlukan. Ketika Cheng Yao kembali, dia hanya menemukan secarik catatan dari Qian Heng yang memintanya agar tinggal di rumah dan jangan sok kaya dengan tinggal di hotel. Sementara Qian Heng sendiri menginap di villa. Saat membuka berkas yang disebutkan, Cheng Yao menemukan bahwa Qian Heng telah memberikan catatan rinci pada dokumen tersebut, membuatnya merasa terharu. Yang tidak diketahui oleh Cheng Yao adalah Qian Heng diam-diam berdiri di luar memperhatikan kamar dari kejauhan. Kemudian dia menunggu hingga lampu kamar dimatikan sebelum dia pergi. Pada scene yang berbeda saat malam hari, Cheng Si pulang ke rumahnya. Saat hendak masuk ke rumah, tiba-tiba mantan suaminya Deng Ming sudah ada di sana. Dalam kondisi sedikit sempoyongan, dia memaksa untuk masuk ke rumah Cheng Si. Ia pun curhat mengenai keluarga istri barunya yang menindasnya dan memohon agar mereka bisa bersama seperti dulu lagi. Bahkan ia juga memperlihatkan foto Cheng Si saat bersama Wu Jun. Kemudian Deng Ming pun memeluk dan hendak mencium Cheng Si, namun kakak Cheng Yao itu langsung menyiram muka mantan suaminya itu dan langsung mengusirnya dari sana. Keesokan harinya, Cheng Yao ditemani Baorwi pergi menemui ayah Dongshan untuk membahas tes DNA. Qian Heng mengetahui bahwa ayah Dongshan sangat sulit dihadapi dan dia khawatir Cheng Yao akan mengalami perlakuan tidak menyenangkan. Oleh karena itu dia secara diam-diam mengawasi mereka dari kejauhan, namun yang tidak disangka-sangka ayah Dongshan langsung tanda tangan dokumen setelah mengetahui bahwa bayi yang dikandung oleh King Mei adalah laki-laki. Seorang perawat yang merawat ayah Dongshan menuduh Cheng Yao sebagai pengacara yang tidak bermoral karena membawa orang ketiga untuk merebut harta warisan. Perawat itu merasa kasihan kepada istri sah dan putrinya yang telah merawat ayah Dongshan begitu lama namun justru dikhianati. Cheng Yao tidak bisa berkata apa-apa namun tetap menjalankan tugasnya sebagai pengacara yang adil dan mengikuti perkembangan kasus. Meskipun begitu, dia merasa tidak nyaman dengan situasi ini sehingga memutuskan untuk mendonasikan bayaran pengacaranya kepada lembaga amal. King Mei yang sedang hamil besar datang dan mendengar bahwa ayah Dongshan telah tanda tangan di dokumen tersebut. Khawatir bahwa istri Dongshan akan mengalihkan harta, King Mei memutuskan untuk tidak menunggu kelahiran anaknya dan ingin melakukan tes DNA menggunakan darah dari tali pusar bayi tersebut. Cheng Yao memperingatkan bahwa hal ini beresiko menyebabkan keguguran, tetapi King Mei yang lebih mengutamakan warisan tetap bersikeras. Cheng Yao mulai meragukan niat King Mei sebagai seorang ibu yang baik yang tampaknya tidak peduli dengan keselamatan bayinya. Dan dia menduga bahwa sejak awal King Mei mendekati Dongshan hanya demi uang. Cheng Yao merasa iba terhadap Dongshan yang telah dimanfaatkan. Keesokan harinya hasil tes DNA keluar dan terbukti bahwa bayi yang dikandung King Mei adalah anak dari Dongshan. Sekarang kasus ini hanya tinggal menunggu sidang dan Cheng Yao berhasil menyelesaikan kasus tersebut, namun dia terlihat sama sekali tidak merasa senang. Setelah itu Cheng Yao ingin mengantar King Mei pulang, tetapi ternyata ia sudah dijemput oleh seorang pria. Mereka terlihat sangat dekat dan pria itu mengatakan bahwa King Mei sudah ditipu oleh Dongshan, salah mengira kebaikan Dongshan sebagai cinta. Dan ucapan Dongshan bahwa ia lajang adalah sebuah kebohongan. Dia berharap orang lain tidak menghakimi King Mei dan meminta agar Cheng Yao membantunya memenangkan gugatan. Melihat semua ini, Cheng Yao merasa semakin kecewa dengan sisi gelap manusia. Saat ingin pulang, Cheng Yao kesulitan mendapatkan taksi. Qian Heng yang berpura-pura kebetulan lewat berhenti di depannya dan menawarkan tumpangan dengan mobil pribadinya. Di sepanjang perjalanan, Baorwi terus saja memuji Qian Heng yang perhatian padanya tanpa menyadari bahwa perhatian bos mereka terus tertuju pada Cheng Yao. Di tengah perjalanan, karena terlalu banyak bicara, rekan kerja Cheng Yao diturunkan di tengah jalan oleh Qian Heng. Hal tersebut membuat suasana sedikit menjadi canggung. Cheng Yao berusaha memecahkan keheningan menanyakan apakah Qian Heng tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir ini. Qian Heng berpura-pura tegar berbohong bahwa dia tidur sangat nyenyak. Tidak lama kemudian sidang kasus pun dimulai. Berkat profesionalismenya, Qian Heng berhasil membantu King Mei memenangkan kasus tersebut, namun Cheng Yao merasa sedih dan murung setelahnya.
Saat keluar dari pengadilan dia bertemu dengan Dongmin yang sedang memarahi kakeknya karena berpihak kepada pihak ketiga yang melawan ibunya sendiri dan mengakui anak haram sebagai cucunya. Sang kakek merasa malu mengangkat tongkatnya dan ingin memukul Dongmin, tetapi Cheng Yao dengan sigap menarik Dongmin tapi malah membuat dirinya yang terluka akibat pukulan itu. Dongmin marah pada Cheng Yao menuduh bahwa sebagai pengacara mereka tidak punya prinsip. Qian Heng segera muncul untuk membela Cheng Yao. Ia menjelaskan bahwa pengacara hanyalah menjalankan profesi dan siapa yang diwakili bukanlah sikap pribadi pengacara. Kemenangan atau kekalahan dalam kasus tidak bisa dijadikan alasan untuk menghina pekerjaannya. Meskipun demikian, istri Dongshan tetap menyindir mereka berdua. Setelah ibu dan anak itu pergi, Qian Heng menyadari bahwa Cheng Yao terluka, tetapi Cheng Yao menolak bantuannya.